Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang dibawakan oleh tim ASAP pada Bangkit Academy 2021. Judulnya itu Fire Detection on Forest with Classification. Tim ini terdiri dari beberapa orang. Pertama, Wahyu Trinugroho Rohmat sebagai Cloud Computing, Kaiza Mahendra Akbar sebagai Cloud Computing, kemudian Thorikul Umar Firdausi sebagai Machine Learning, dan terakhir adalah Abdulaziz Setio Purnomo sebagai Machine Learning. Background. Setiap tahun pertumbuhan kejadian kebakaran di Indonesia mengalami signifikansi yang cukup tinggi. Terjadi tahun 2019, lumayan mengalami lonjakan yang cukup tinggi semenjak 2015. Bisa dilihat dari grafiknya. Beberapa alasan, salah satunya adalah kurangnya service dari publik, kurangnya dari penanganan langsung oleh pemerintah daerah, terutama di daerah terpencil di Indonesia. Tidak heran, itu juga di samping itu ada juga beberapa hal yang menjadi tolak ukur. Salah satunya adalah peningkatan suhu yang mengalami turun dan naiknya, ditambah lagi dengan keadaan hutan tropis di Indonesia yang memiliki banyak sekali tanah gambut. Temperatur juga semenjak 1980 mengalami kenaikan yang cukup signifikan ke arah atas, sampai terakhir pada 2020 masih mengalami kenaikan. Untuk mengimplementasi ini, maka kita membuat beberapa hal yang kita butuhkan. Pertama adalah dataset. Dataset kita ambil semuanya dari Kaggle. Pertama adalah dataset Forest Fire. Forest Fire ada 2 dataset Forest Fire dan 1 dataset Fire dataset. Fire dataset itu memiliki dua objek. Pertama itu adalah smoke, asap, dan yang kedua adalah fire. Sementara untuk forest fire sisanya juga memiliki 2. Yang pertama adalah fire dan non-fire. Untuk mempermudah melakukan klasifikasi, maka kita hanya menggunakan fire dan non-fire saja. Jika di data set kita kumpulkan, ada cukup sekitar 2.500 lebih dataset fire, gambar fire, dan gambar yang non-fire. Kita masukkan dan kita proses. Pada machine learning, dalam implementasinya kita membutuhkan beberapa tools untuk mempermudah. Dimulai dari machine learning, kita membutuhkan
Kita membuat model menggunakan TensorFlow, kemudian kita mendeploy machine learning model tadi menggunakan TensorFlow Lite agar lebih ringan dan latensinya lebih lebih stabil di aplikasi Android yang akan kita gunakan nanti. Kemudian di cloud-nya kita membuat API menggunakan Flash framework, salah satu framework Python. Kemudian juga mendeploy API-nya di Google Cloud Platform, GCP. Android, kita memanfaatkan TensorFlow Lite yang barusan membuat dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Fire Classification dan Fire User. Fire Classification digunakan untuk mengklasifikasi secara langsung, kemudian datanya dikirim ke Fire User untuk Fire User meminta data dari API yang dibuat tadi. Kemudian mengirimkan prediksi berupa dari Fire Classification ke API, kemudian ke Fire App. Fire App akan meminta data tersebut. Kemudian ini adalah flowchart dari sistem yang kita buat, arsitekturnya. Pertama dari dataset mengalami pre-processing berupa augmentasi gambar. Kemudian juga terjadi perbaikan beberapa data, kita pilih-pilih. Setelah itu, model melalui tahap machine learning menggunakan CNN, Conventional Convolution Neural Network. Model dihasilkan, kemudian model dihasilkan di-save dalam bentuk TensorFlow Lite untuk kemudian dideploy di Android. Setelah kita deploy di Android, Fire Classification App dibuat untuk memprediksi jika Fire memiliki confidence sebesar di atas 0,9, maka akan mengirimkan image dan datanya berupa API. Jika tidak, diulangi prediksinya. Kemudian setelah itu, Fire User App akan meretrieve data tersebut. Hasilnya adalah Fire Classification App sebagai berikut. Dapat menunjukkan bahwasanya yang hal pertama adalah memberikan hasil 1 dan 0. 1 menunjukkan fire dan 0 menunjukkan fire dan 1 menunjukkan non-fire. Probability-nya juga diperhitungkan beserta waktunya. Kemudian juga Fire User App. Fire User App juga selain di-save berupa API di GCP, kita juga menggunakan Firebase untuk menaruh beberapa history dan image data tersebut secara personal. Data tersebut bisa menampilkan hasil berupa data dan lokasi serta koordinatnya.
Koordinat tersebut kemudian dilacak melalui Maps API yang disediakan Google Map. Hasil akhirnya dapat beberapa titik yang akan kemudian mempermudah pencarian dari itu, dan kemudian akan memberi notifikasi ke fire department untuk mengurusi masalah kebakaran tersebut. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.